Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Anak-anakku sekalian, hari ini kita pertemuan kedua. Semoga kalian dalam kondisi yang sehat walafiat, senantiasa mengikuti protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker bila keluar rumah, mencuci tangan sesering mungkin, dan menjaga jarak bila berada di luar rumah atau berada di suatu tempat. Dan ibu berharap agar kalian tetap semangat dalam menjalankan aktivitas dan rutinitas kalian, utamanya kita sebagai pelajar tetap mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru kita. Tetap menjaga iman dan imun dan tetap berada di rumah. Hari ini kembali kita membahas tentang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah namanya. Namun sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita laksanakan pada hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang beragama Islam, ibu akan memimpin doanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku karunia untuk dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini menjelaskan pengertian iman kepada Allah. Yang kedua, menunjukkan dalil nakli dan akli terkait iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mengidentifikasikan perilaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kompetensi dasar pada 3.3, memahami makna beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada 3.4, menyajikan contoh perilaku yang mencerminkan orang yang meneladani al-asma'ul husna. Sekarang kita memasuki pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara harfiah, iman berarti percaya. Sedangkan menurut istilah, iman berarti percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Selanjutnya kita memasuki dalil nakli tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل
artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Jadi anak-anakku sekalian, di sini tadi mengatakan bahwa hai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil di sini adalah orang-orang yang beriman. Yang mana itu orang yang beriman? Orang yang senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi sebagai orang beriman harus yakin adanya kitab, adanya rasul, ada malaikat yang akan memandu kita, memimpin kita ke jalan yang benar. Kemudian kita beranjak ke perilaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan satu, selalu mendapat pertolongan dari Allah sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah Al-Mu'minun atau surah 40 ayat 51 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lanansura rasulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi. Selanjutnya, hati menjadi tenang dan gelisah. Jadi, perilaku orang yang beriman memiliki hati yang selalu tenang dan tidak pernah gelisah. Firman Allah dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Kemudian selanjutnya, perilaku orang yang beriman adalah sepanjang hidupnya tidak pernah merasa rugi. Firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Asr atau surah ke-103 ayat 1-3 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw
وتواصوا بالصبر. Artinya, demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling nasihat menasihati untuk kebenaran dan saling nasihat menasihati untuk kesabaran. Jadi anak-anakku sekalian, senantiasalah untuk saling memberi nasihat. Jangan pernah berhenti menasihati teman yang berbuat kesalahan. Kita tidak boleh puas jika ada teman yang tidak mau menerima atau mendengarkan nasihat kita. Tetaplah terus menasihati jika dia tidak mau menerima nasihat kita. Dan juga kita harus saling nasihat menasihati dalam hal kesabaran. Misalnya ada teman kita mendapatkan musibah, contoh musibah orang tua meninggal, keluarga meninggal, saudara meninggal, ataukah mendapatkan bencana alam seperti gempa bumi, banjir. Kita senantiasa saling nasihat menasihati dalam hal kesabaran. Nah, anak-anakku sekalian, sampai di sini dulu jumpa kita. Kali ini Ibu akan memberikan pertanyaan 2. Yang pertama, jelaskan pengertian iman. Kemudian yang kedua, bagaimana cara memberi nasihat kepada orang lain. Sekian, semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita, bisa saling menasehati dalam hal kesabaran agar kita senantiasa menjadi orang yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.